Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 41. Kerusakan berat. Angin dingin mulai bertiup. Itu menghalangi jalan Zhang Mingliang, mencegahnya bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, Zhang Mingliang merasa angin di depannya telah menghilang. Pada saat yang sama, penglihatannya kabur, dan sosok Lin Xuan muncul di depannya. Telapak tangan angin, ini masih teknik telapak tangan yang sama, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, Zhang Mingliang sedang terburu-buru, dan sulit baginya untuk mempertahankannya. Dia hanya bisa secara tidak sadar memblokirnya. Tapi kecepatan Lin Xuan bahkan lebih cepat. Dia menghindari lengannya dan mendarat di dadanya. Suara ledakan terdengar, Zhang Mingliang mengalami sensasi memiliki batu besar yang menghantam dadanya. Dia sangat kesakitan, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia dikirim terbang puluhan meter jauhnya, seperti tas yang rusak. Dia jatuh ke tanah, dan suara teredam terdengar, menyebabkan sejumlah besar debu terbang ke udara. Pada saat ini, napas Zhang Mingliang lemah, dan dia batuk darah. Dadanya telah menyerah sedikit, dia terluka parah. Ketika mereka melihat pemandangan ini, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang kusam, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya setelah beberapa napas seseorang akhirnya sadar. Kerumunan juga mulai mendidih. Aku tidak sedang bermimpi kan? Seorang ahli sekte luar, tahap pengumpulan Ki Zhang Mingliang, dikalahkan begitu saja. Bukankah ini terlalu tidak realistis? Dia baru saja menerobos ke tahap pencerahan dan mengalahkan tahap pengumpulan Ki. Bukankah dia terlalu kuat? Dia adalah jenius nomor 1 dari sekte luar. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, berseru kaget. Mata mereka masih terfokus pada Lin Xuan, tetapi itu berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Sebelum pertempuran ini, mereka semua berpikir bahwa Lin Xuan pasti akan kalah. Pada akhirnya, Lin Xuan menggunakan teknik gerakannya untuk dengan mudah menghindari serangan liar Zhang Mingliang. Setelah itu, mereka tidak berpikir Lin Xuan akan menang dan bahkan berpikir dia akan terluka parah. Faktanya, Lin Xuan baik-baik saja, tetapi Zhang Mingliang terluka parah. Mereka tidak bisa menerima celah yang begitu besar. Pada saat ini, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Adegan ini terlalu tidak realistis. Dia telah mengalahkan tahap pengumpulan Ki dan bahkan melukainya dengan serius. Adegan seperti itu mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius top dari 3 sekte ketika mereka berada di tahap pencerahan. Selanjutnya, mereka tidak sesederhana Lin Xuan. 4 hingga 5 tahun telah berlalu sejak itu, dan tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Namun, adegan ini sekali lagi terjadi. Seorang murid tingkat pemula baru yang baru berada di sini selama 3 hari telah melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Di sisi lain, kelompok bawahan Zhang Mingliang ketakutan konyol. Meskipun bos mereka terluka parah, mereka tidak berani melangkah maju untuk membantunya berdiri. Mereka hanya berdiri di sana dengan hampa, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak akan pernah memikirkan hasil ini. Lin Xuan baik-baik saja, tetapi Zhang Mingliang terluka parah. Zhang Tao, yang berada di antara kerumunan, merasakan hatinya bergetar. Dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat Lin Xuan sekali lagi melebihi imajinasinya dan bahkan lebih menakutkan. Bahkan sepupunya, yang telah berada di sekte awan melayang selama beberapa tahun dan telah mencapai tahap pengumpulan Ki, bukanlah tandingan Lin Xuan. Teknik gerakannya tidak sebagus Lin Xuan. Dalam konfrontasi langsung, Lin Xuan melukainya dengan parah. Adegan seperti itu sangat mengejutkan Zhang Tao. Dia adalah eksistensi menakutkan yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari 3 teratas dalam warisan sejati. Apa artinya ini? Pemimpin sekte saat ini, Grand Elder, dan Grand Elder adalah orang terkuat di 3 sekte. Mereka juga ahli top di negara Changyuan. Mereka adalah 3 murid sejati teratas di masa lalu. Zhang Tao bahkan lebih terkejut ketika memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, ketakutan dan penyesalan di wajahnya menjadi lebih besar. Lin Xuan memiliki bakat yang sangat kuat. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dia tidak mampu menyinggung jenius top seperti itu. Seluruh keluarga tidak mampu menyinggung perasaannya. Ketika Lin Xuan tumbuh dewasa, selama dia memiliki beberapa prestasi, dia bisa menghancurkan seluruh keluarga dengan lambaian tangannya. Adapun yang disebut keluarga besar di belakangnya, jika mereka tahu bahwa dia telah menyinggung Lin Xuan, mereka akan segera menyerahkannya. Selanjutnya, mereka juga akan mencabut posisi ayah mereka sebagai kepala keluarga untuk memohon pengampunan Lin Xuan kan? Ketika dia memikirkan hal ini, Zhang Tao dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia harus bertindak berdasarkan dorongan hati?
Mengapa dia memprovokasi Lin Xuan karena sedikit wajah? Jika itu karena dia, keluarga dan ayahnya akan terlibat, dan dia akan melakukan kejahatan berat. Dalam sekejap, Zhang Tao menekan rasa takut di hatinya dan berjalan menuju Lin Xuan. Dia tidak bisa lagi peduli dengan wajahnya. Dia ingin memohon pengampunan kepada Lin Xuan. Bahkan jika Lin Xuan mempermalukannya, dia masih akan menerimanya. Dia hanya ingin menyelesaikan dendam ini. Jika tidak, dia akan menjadi orang berdosa dalam keluarga. Apalagi jika dia tidak mendapat dukungan dari keluarga, apa yang dia hitung? Reputasinya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk ada. Pada saat ini, Lin Xuan tidak tahu bahwa penampilannya telah membuat semua orang ketakutan. Ketika Lin Xuan melihat pertumbuhan cepat panel atribut, dia menganggukkan kepalanya puas. Kemudian dia berjalan menuju Zhang Mingliang, yang terbaring di tanah tidak jauh. Sudah waktunya baginya untuk mengambil kembali taruhannya. Lin Xuan tidak bereaksi terhadap akhir tragis Zhang Mingliang. Selanjutnya, Zhang Mingliang tidak menunjukkan belas kasihan padanya sebelum ini. Zhang Mingliang bahkan meningkatkan kekuatannya. Secara alami, dia tidak akan sopan kepada orang seperti itu. Dia melukai Zhang Mingliang dengan parah dalam sekejap. Tentu saja, dia masih tidak melukai hati Zhang Mingliang. Jika tidak, telapak tangan ini akan cukup untuk menghancurkan hati Zhang Mingliang. Ada aturan di Sekte Awan Melayang bahwa itu murid dapat bersaing satu sama lain. Namun, jika Anda berani membunuh seseorang, Anda akan dihukum berat. Bagaimanapun, Sekte Awan Melayang bukanlah Demon Dao. The Drifting Cloud Sect memberi perhatian khusus pada persaingan yang adil. Itulah mengapa Lin Xuan tidak membunuh Zhang Mingliang. Selain itu, hanya ada konflik kecil di antara mereka, dan itu bukan perseteruan hidup dan mati. Lin Xuan tidak perlu membunuh Zhang Mingliang. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Lin Xuan datang ke sisi Zhang Mingliang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Zhang Mingliang, di mana rampasan perang saya? Keluarkan." Zhang Mingliang melihat Lin Xuan mendekat dan tidak bisa menahan batuk 2 kali. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Ketakutan melintas di matanya. Bahkan jika Lin Xuan adalah tahap pencerahan, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan siapapun. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dengan demikian, Zhang Mingliang menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan mengambil cincin penyimpanan. 3 batu kecil yang memancarkan cahaya redup dan seukuran ibu jari mendarat di depan Lin Xuan. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 42, kompensasi. Saya kalah. Ini taruhannya. Zhang Mingliang batuk darah dan mengatakannya dengan suara rendah. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Lin Xuan. Dia tidak pernah berpikir untuk menyangkal taruhan itu. Lin Xuan hanya berada di tahap pencerahan, dan dia mampu mengalahkan tahap pengumpulan ki seperti dia dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Tidak perlu menjelaskan secara rinci seberapa kuat bakatnya. Seorang jenius seperti ini bukanlah seseorang yang dia, sepupunya Zhang Tao, atau bahkan keluarga di belakang mereka mampu menyinggung perasaan. Dia tidak hanya dengan senang hati memberikan taruhan yang hampir setengah dari tabungannya selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia juga berencana untuk membiarkan Zhang Tao meminta maaf kepada Lin Xuan untuk menyelesaikan dendam ini. Baiklah, Lin Xuan menyimpan 3 batu roh di bawah standar di cincin penyimpanan spasialnya, lalu berbalik dan pergi. Dengan sumber daya kultivasi ini, cukup baginya untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Pada saat ini, suara tergesa-gesa terdengar. "Kakak senior Lin, harap tunggu sebentar." Lin Xuan menoleh dan melihat Zhang Tao berjalan cepat. Wajah Lin Xuan menjadi dingin. Apakah Zhang Tao masih berani mengganggunya? Dia harus sedikit lebih kejam. Dia melihat Zhang Tao mendekatinya, membungkuk, dan berkata, "Kakak senior Lin, itu semua salahku. Maafkan saya, ini adalah kompensasi saya. Terimalah." Sikapnya tulus dan hormat, seolah-olah dia memperlakukan seorang penatua dan bukan murid dari sekte luar, yang juga berada di tingkat pemula. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat ini, mereka gempar dan mereka semua terkejut. Sebagai murid dengan potensi, Zhang Tao adalah murid jenius yang hanya berada di urutan kedua setelah Lin Xuan di antara murid-murid baru dan reputasinya tidak kecil sama sekali. Terutama ketika dia selalu bertindak dengan cara yang terkenal. Dia mencintai kesombongan dan dia sangat mementingkan martabatnya. Dalam 3 hari ini, beberapa hal yang telah dilakukan Zhang Tao telah membuktikan hal ini. Tapi sekarang, apakah dia benar-benar menjadi begitu rendah hati? Apakah ini masih Zhang Tao yang sama yang pernah mereka dengar? Semua murid tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ini tidak bisa dipercaya. Namun, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ini karena Zhang Tao menghadap Lin Xuan.
Lin Xuan adalah tahap pencerahan, dan dia mampu mengalahkan tahap pengumpulan Qi hanya dengan basis kultivasi yang rendah. Dia adalah seorang jenius top dengan potensi tak terbatas. Selama jenius seperti itu tidak mati, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi murid inti di masa depan. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi salah satu ahli top di seluruh negara Changyuan. Keberadaan seperti itu adalah sesuatu yang Zhang Tao dan bahkan organisasi di belakangnya tidak mampu menyinggung. Oleh karena itu, Zhang Tao, yang selalu sombong, tidak punya pilihan selain menurunkan martabatnya dan meminta maaf kepada Lin Xuan. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka mengerti. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut dengan bakat menakutkan Lin Xuan. Apa? Lin Xuan mengangkat alisnya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia tidak berharap Zhang Tao mengubah sikapnya. Dia tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Coba saya lihat. Segera setelah itu, dia mengambil cincin penyimpanan dan mulai memeriksanya. Begitu banyak, seketika, hati Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Ada sejumlah besar pil dan herbal di dalamnya, yang semuanya digunakan untuk menyediakan sumber daya kultivasi bagi para pejuang tahap pencerahan. Nilai total semua pil ini akan jauh lebih dari 3 batu roh di bawah standar. Lin Xuan bahkan merasa bahwa ini sudah cukup baginya untuk menerobos ke tahap pengumpulan Qi. Sumber daya kultivasi ini seharusnya tidak hanya berasal dari sumber daya yang diberikan kepada para murid dengan potensi oleh sekte, tetapi juga dari dukungan keluarga besar di belakang Zhang Tao. Namun, niat Zhang Tao adalah memberinya begitu banyak sumber daya kultivasi, bersama dengan cincin penyimpanan, sebagai kompensasi. Ini membuat Lin Xuan agak tidak bisa mengerti. Lin Xuan memandang Zhang Tao dan melihat ekspresi hormat di wajah Zhang Tao. Dia tidak memiliki sedikit pun kesombongan dari sebelumnya. Matanya menyapu murid-murid di sekitarnya. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan hormat di wajah mereka. Lin Xuan merenung sejenak, ekspresi pencerahan melintas di matanya. Ternyata setelah dia menghancurkan Zhang Mingliang, bakat yang dia tunjukkan telah membuat Zhang Tao takut. Itulah mengapa hal-hal menjadi seperti ini. Lin Xuan tidak memiliki kesan yang baik tentang bangsawan yang tidak berguna seperti Zhang Tao. Namun, dia masih bisa menerima manfaat yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Karena itu masalahnya, dendam masa lalu kita akan diselesaikan. Kami tidak ada lagi hubungannya satu sama lain. Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan dan berbicara dengan tenang. Ketika Zhang Tao mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Lin. Namun, jika saya mengetahui bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang buruk di masa depan, saya tidak akan sopan kepada Anda." Suara Lin Xuan terdengar lagi. "Jangan khawatir. Saya berjanji bahwa tidak akan ada waktu berikutnya." Zhang Tao menjawab dengan hormat. Dia tidak lagi berani memprovokasi jenius puncak seperti Lin Xuan. Bagaimana dia berani menghadapi Lin Xuan lagi? Baiklah. Lin Xuan mengangguk. Dia melihat ekspresi hormat Zhang Tao dan tidak bisa menahan tawa. Orang ini pasti ketakutan konyol, bukan? Setelah itu, Lin Xuan tidak ingin memperhatikannya lagi dan berbalik untuk berjalan menuju gedung kecil itu. Kali ini, karena dia telah mendapatkan sumber daya kultivasi, sudah waktunya baginya untuk kembali dan melanjutkan kultivasi terpencilnya untuk meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Juga, ketika berita tentang pertempuran hari ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di sekte luar. Pada saat itu, poin energinya juga akan meningkat dalam jumlah besar. Bisa dikatakan bahwa itu adalah panen ganda. Lin Xuan juga cukup puas. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang yang hadir, sosok Lin Xuan menghilang ke kejauhan. Hanya setelah dia menghilang dari pandangan mereka, semua orang kembali sadar. Zhang Tao, Zhang Mingliang, dan kelompok bawahannya, yang berdiri di tempat yang sama, menghela nafas dan pergi. Ini adalah berita besar. Mereka tidak sabar untuk kembali, membaginya dengan orang lain, dan menyebarkannya. Faktanya, tidak peduli di dunia mana itu, gosip adalah sifat manusia. Setelah semua orang pergi, sekelompok bawahan bangun seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi dan berlari untuk membantu bos mereka. Zhang Mingliang berdiri. Zhang Tao juga berjalan mendekat, mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Zhang Mingliang. Baru saat itulah Zhang Mingliang merasa lebih baik dan berhenti batuk darah. "Tao, apa yang kamu berikan kepada kakak senior Lin?" Zhang Mingliang memandang Zhang Tao dan bertanya. "Saya memberi kakak senior Lin semua sumber daya kultivasi saya, termasuk sumber daya yang diberikan kepada saya oleh keluarga saya. Sumber daya ini awalnya dimaksudkan bagi saya untuk mendapatkan pijakan di sekte luar. Saya kira dengan bakat kakak senior Lin,
sangat mungkin dia telah menggunakan semua sumber daya kultivasinya dalam 3 hari ini. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Oleh karena itu, saya telah memberikan semua sumber daya kultivasi kepada kakak senior Lin sebagai kompensasi. Ketika Zhang Mingliang mendengar ini, dia terdiam sesaat sebelum berkata, "Tao, kamu melakukan hal yang benar." Fakta bahwa itu kakak senior Lin dapat menerima kompensasi ini berarti tebakan Anda benar. Kakak senior Lin sangat berbakat, jauh di luar imajinasi kita. Sudah sangat bagus bahwa Anda dapat menggunakan sumber daya ini untuk menyelesaikan dendamnya. Adapun sumber daya budidaya yang telah hilang, Anda bisa mendapatkannya di masa depan. Setelah beberapa waktu, ketika lukaku hampir sembuh, aku akan membawamu keluar untuk berburu binatang iblis. Anda juga bisa mendapatkan beberapa pengalaman saat Anda melakukannya. Terima kasih, sepupu. Zhang Tao membungkuk dan menjawab, "Tidak perlu, kami adalah keluarga." Zhang Mingliang melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa ini bukan keluarga, juga bukan kabupaten. Ini adalah Sekte Awan Melayang, salah satu kekuatan teratas di negara Changyuan. Di sini, setiap tetua sekte luar dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Zhang kami. Banyak orang, seperti kakak senior Lin, adalah orang-orang yang tidak bisa kita sakiti. Saya harap Anda bisa menahan amarah Anda sedikit. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lain kali." "Iya, sepupu," Zhang Tao menjawab dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, mereka berdua bahkan tidak berani menyebut nama Lin Xuan. Mereka hanya berani memanggil kakak senior Lin. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 43, tingkat keempat pengumpulan Qi. Lin Xuan tidak tahu bahwa banyak hal telah terjadi setelah dia pergi. Pada saat ini, dia sudah kembali ke halaman kecil dan tiba di ruang kultivasi. Dia duduk bersila di hasok dan mulai berkultivasi, membuka titik akupuntur. Ada banyak sumber daya kultivasi, jadi dia tentu saja tidak akan membuang waktu lagi. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan basis kultivasi dan kekuatannya. Sementara Lin Xuan berada di kultivasi terpencil, seluruh sekte luar dari Sekte Awan Melayang terguncang sekali lagi. Orang yang menyebabkan keributan di antara murid-murid sekte luar sebenarnya adalah Lin Xuan. Penatua ketiga memuji Lin Xuan sebagai jenius teratas murid baru, dan dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu murid inti. 3 hari yang lalu, karena tes bakat Lin Xuan dan pujian penatua ketiga, reputasinya telah menyebar sekali, dan semua murid telah mendengar tentang dia. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi lagi secepat itu. Dan kali ini, beritanya jauh melebihi berita sebelumnya. 3 hari yang lalu, Lin Xuan hanya dalam tahap pencerahan awal ketika dia menguji bakatnya. 3 hari kemudian, Zhang Tao, murid potensial lainnya, menghentikan Lin Xuan meninggalkan pengasingannya. Pada saat ini, Zhang Tao sudah berada di tahap pencerahan akhir. Dia ingin menggunakan celah antara tingkat kultivasi mereka untuk menemukan masalah dengan Lin Xuan dan menantangnya untuk menjadi murid nomor 1 dengan potensi. Pada akhirnya, Lin Xuan mengalahkannya dengan 1 pukulan. Ketika semua orang mendengar berita ini, mereka semua terkejut. Lin Xuan mampu mengalahkan lawan dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya dengan 1 serangan. Dia layak disebut jenius nomor 1 dari murid-murid baru. Bakatnya luar biasa, tapi ini baru permulaan. Lin Xuan telah keluar dari pengasingannya untuk pergi ke pavilion seni bela diri dan mengambil beberapa manual rahasia. Setelah memilih manual rahasia, dia sekali lagi dihentikan dalam perjalanan kembali. Kali ini, sepupu Zhang Tao, seorang pejuang perkasa dari sekte luar, Zhang Mingliang, yang telah mencapai tahap pengumpulan Qi level 2. Lin Xuan, di sisi lain, tidak lebih lemah darinya. Dia dan Zhang Mingliang mulai berkelahi. Pertama, dia melampaui Zhang Mingliang dalam hal teknik gerakan, sehingga Zhang Mingliang tidak mungkin memukulnya. Setelah itu, di bawah provokasi Zhang Mingliang, dia sekali lagi terlibat dalam pertempuran fisik dengan Zhang Mingliang. Namun meski begitu, Lin Xuan masih baik-baik saja. Zhang Mingliang, di sisi lain, dikirim terbang oleh Lin Xuan dan terluka parah di tempat. Ketika murid-murid sekte luar mendengar ini, mereka semua terkejut dan mereka tertegun untuk waktu yang lama. Basis kultivasi Lin Xuan tidak lebih rendah dari lawannya oleh alam kecil, tetapi oleh alam besar. Sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Salah satunya adalah tahap pencerahan, dan yang lainnya adalah tahap pengumpulan Qi. Tahap penempaan tubuh dan tahap pencerahan adalah 2 tahap dasar penguatan vitalitas dan fisik. Satu-satunya hal yang bisa mereka gunakan adalah fisik, vitalitas, dan kekuatan mereka. Ketika mereka mencapai tahap pengumpulan Qi,
mereka dapat memurnikan energi spiritual langit dan bumi menjadi energi pada tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan vitalitas mereka sendiri. Dengan keduanya digabungkan, seorang prajurit tahap pengumpulan ki jauh lebih kuat daripada prajurit tahap penempaan tubuh. Namun meski begitu, di tahap pengumpulan ki, Zhang Mingliang masih dikalahkan. Lin Xuan, yang hanya seorang prajurit tahap pencerahan, dapat dengan mudah mengalahkannya. Ini benar-benar mengejutkan semua murid, dan mereka tidak bisa tenang. Baru sekarang mereka benar-benar percaya apa yang dikatakan tetua ketiga. Lin Xuan ini memiliki potensi untuk menjadi murid inti. Selanjutnya, bakat yang ditampilkan Lin Xuan tidak terbatas pada ini. Mungkin setelah dia menjadi murid inti, dia juga akan menjadi ahli di antara murid inti. Karena dia mampu mengalahkan lawannya dengan basis kultivasi yang lebih rendah dari lawan-lawannya oleh satu alam utama di tahap pencerahan di antara murid inti saat ini, tidak banyak yang bisa melakukan itu. Namun, Lin Xuan telah mencapai ini, dan tampaknya sangat mudah baginya untuk melakukannya. Segera, berita itu menyebar ke telinga elder ketiga sekte luar. Ekspresi tetua ketiga juga sedikit berubah. Lalu dia mengungkapkan senyuman dan memuji, benar saja, saya tidak salah melihat. Dia telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Zhao Kuxin, diaken yang membawa Lin Xuan ke sekte awan melayang dari kota Giok Hijau, tercengang ketika mendengar berita itu. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat Lin Xuan akan begitu tinggi. Ini sekali lagi melebihi harapannya. Sepertinya aku telah membawa kembali orang yang luar biasa. Zhao Kuxin menghela nafas dengan emosi, lalu dia pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Karena dia telah membawa kembali Lin Xuan, murid baru dengan potensi terbesar, dia telah memperoleh banyak sumber daya sebagai hadiah. Sumber daya ini cukup baginya untuk menerobos beberapa alam kecil. Saat berita menyebar, reputasi Lin Xuan naik sekali lagi dan diketahui oleh semua murid dan diaken dari sekte luar. Bahkan 10 murid teratas dari sekte luar, serta para tetua sekte luar, telah mendengar tentang Lin Xuan. Sementara sekte luar merayakan kasus Lin Xuan telah memasuki periode panjang kultivasi terpencil. Setelah Lin Xuan mencapai kondisi pencerahan, dia akan memiliki banyak sumber daya kultivasi, dan dia tidak perlu makan lagi. Sebagai murid baru dengan potensi paling besar, dia tidak memiliki misi keagamaan apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Lin Xuan menghabiskan hampir sepanjang hari di ruang kultivasi. Dia mencoba menerobos titik akupuntur untuk menerobos wilayahnya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Setengah bulan berlalu, Lin Xuan telah tinggal di ruang kultivasi, dan tidak ada yang melihatnya selama setengah bulan terakhir. Diskusi semua orang tentang dia berangsur-angsur menjadi tenang. Di ruang kultivasi, Lin Xuan duduk bersila di atas hasok. Suara renyah datang dari tubuh Lin Xuan. Aura yang mengesankan perlahan dipancarkan dari tubuh Lin Xuan. Di ruang kultivasi, aura yang mengesankan ini menciptakan angin puyuh kecil. Lin Xuan perlahan membuka matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat kehampaan di depannya. Sistem duplikat tingkat ilahi. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam, tahap pengumpulan ki level 4. Bakat budidaya kelas unggul, bakat kelas atas, kecepatan, Blade Dao, bakat kelas menengah, kekuatan, kendo, dan bakat atribut kelas atas, emas tajam, angin kencang, bakat atribut kelas menengah, kayu hijau, air berat, api merah, bumi, air berat, seni bela diri, formula esensi campuran, peringkat 6, kelas atas, penyelesaian kecil, teknik pedang api angin, peringkat kelas menengah 6. Penyelesaian kecil, teknik pedang bulan merah, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, seni gajah barbar, peringkat kelas menengah 6, penyelesaian kecil, tinju tyrant, peringkat kelas menengah 6, penyelesaian kecil, Shocking Wave Palm, peringkat rendah, penyelesaian kecil. Kaki retak luar angkasa, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, jejak bayangan, peringkat rendah, penyelesaian kecil. Poin energi, 274.000. Ruang berjalan, 44. Lin Xuan melihat panel atribut di Void, lalu dia mulai fokus. Dia bisa merasakan truki yang sangat kuat mengembun di dantiannya. Dia mengangguk puas. Saya telah mengumpulkan 270.000 poin energi. Lin Xuan bergumam. Dia sengaja memprovokasi Zhang Mingliang untuk melawannya, dan kemudian dia mengalahkannya. Dia ingin menyebarkan namanya dan mendapatkan poin energi. Pada akhirnya, dia tidak menyangka tindakannya akan menakuti Zhang Tao dan Zhang Mingliang. Dia telah menerima sejumlah besar sumber daya kultivasi sebagai kompensasi. Sekarang, setengah bulan telah berlalu. Semua sumber daya kultivasinya telah habis, termasuk 3 batu roh di bawah standar yang baru saja dia dapatkan.
Dengan bantuan bakat kultivasi kelas superior, ia telah menembus ke tahap pengumpulan Ki level 4 dari tahap pencerahan akhir. Sekarang, dia telah memperoleh 270.000 poin energi. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga baginya. Lin Xuan sangat puas dengan situasinya saat ini. Sudah waktunya baginya untuk membuat salinan dalam jumlah besar. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan level lain. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan timer dan melihatnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Waktu berlalu begitu cepat, saya sudah berada di level pemula selama sebulan. Apakah ini berarti kompetisi untuk sekte luar akan dimulai hari ini? Lin Xuan bergumam. Dia tahu aturan sekte. Ketika murid baru berada di tingkat pemula, kompetisi untuk sekte luar akan dimulai. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 44, Konsep. Kompetisi sekte luar diadakan setahun sekali. Salah satu alasan mengapa kompetisi tahun ini diadakan saat ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan fondasi murid-murid lama dari sekte awan melayang kepada murid-murid tingkat pemula yang baru dan untuk memotivasi mereka untuk meningkat. Tentu saja, kompetisi ini tidak akan memaksa murid baru untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, mereka baru saja menembus ke tingkat pemula belum lama ini, dan dibandingkan dengan murid-murid lama, masih ada celah dalam kekuatan mereka. Jika murid baru mengambil inisiatif untuk meminta berpartisipasi, itu juga diperbolehkan. Dan ini adalah kesempatan besar bagi Lin Xuan. Saya sangat beruntung. Lin Xuan tersenyum bangga dan bergumam, dia baru saja mengumpulkan gelombang poin energi. Dia ingin menduplikat harta karun. Kompetisi sekte luar akan mengumpulkan semua murid sekte luar. Selain itu, para tetua sekte luar akan bertanggung jawab atas kompetisi. Pasti akan ada banyak harta karun yang hadir, dan dia bisa menduplikat semuanya. Selain itu, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi dan mendapatkan poin energi lain pada saat yang bersamaan. Sekarang, kekuatannya telah menembus lagi, dan dia telah mencapai tahap pengumpulan Ki, tahap tengah. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dia juga bisa menggunakan kompetisi ini untuk menguji kekuatannya. Apakah ini pagi-pagi sekali? Lin Xuan memandang langit di luar jendela. Ada cukup waktu. Setelah itu, dia bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi. Setelah mencuci dan berganti ke seragam bersih para murid sekte luar, dia meninggalkan halaman dan menuju ke lapangan latihan seni bela diri dari sekte luar. Kompetisi sekte luar mengharuskan para murid sekte luar untuk berkumpul di lapangan latihan seni bela diri terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Lin Xuan tiba. Pada saat ini, sejumlah besar murid sekte luar telah berkumpul di lapangan latihan seni bela diri, berjumlah ratusan. Lin Xuan adalah murid baru dengan potensi terbesar, dan reputasinya telah menyebar jauh dan luas. Dia adalah orang terkenal di sekte luar. Kedatangan Lin Xuan telah menarik banyak perhatian. Tapi hari ini, Lin Xuan bukanlah karakter utama. Semua murid di tempat kejadian memusatkan perhatian mereka pada tiga lainnya. Ada banyak murid di sekitar ketiga orang ini yang memuji mereka. Mata para murid juga dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Mereka adalah tiga ahli hebat dari sekte luar. Pria ini mengenakan pakaian putih dan membawa pedang berharga di punggungnya. Dia memiliki citra tuan muda yang tampan. Dia adalah ahli nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus. Pemuda kedua mengenakan jubah hitam. Dia tinggi dan memiliki wajah yang kasar. Dia adalah prajurit nomor 2 dari sekte luar, Zhou Lei. Yang terakhir adalah seorang wanita dengan sosok seksi. Dia mengenakan jubah merah dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia adalah Guan Yuan Shuang. Dikatakan bahwa tiga prajurit hebat dari sekte luar semuanya berada di puncak tahap pengumpulan Ki. Mereka akan menerobos ke tahap transformasi Ki dan memasuki sekte dalam. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga bahkan yang terlemah dari mereka bisa bertukar beberapa pukulan dengan tahap transformasi Ki. Mereka tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Mereka jauh lebih kuat daripada murid-murid lain dari sekte luar. Mereka bertiga datang lebih awal untuk kompetisi ini. Sebagai murid terkuat dan paling terkenal dari sekte luar, Lin Xuan hanyalah murid baru. Ketiga orang ini secara alami menarik perhatian semua orang. Namun, Lin Xuan tidak peduli tentang itu. Matanya menyapu murid nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus. Nama, Chen Yus. Kultivasi, tahap transformasi Ki level 1. Bakat kultivasi kelas atas, bakat kecepatan kelas menengah, bakat permainan pedang kelas atas, bakat atribut angin kencang kelas atas, dan bakat emas tajam kelas menengah. Keterampilan bela diri, seni pedang angin, peringkat 4 kelas menengah, penyelesaian besar, langkah mengejar angin, peringkat 4 kelas rendah, penyelesaian besar, Gale Palem, peringkat 4 kelas menengah, penyelesaian hebat, konsep niat pedang dasar.
Harta karun, pedang angin, senjata roh peringkat 4 rendah. Lin Xuan melihat panel atribut Chen Yus dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ahli nomor 1 dari sekte luar diam-diam telah menerobos ke tahap transformasi Qi tanpa berita apapun. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa melihat panel atribut Chen Yus, dia mungkin tidak mengetahuinya sampai sekarang. Chen Yus telah menembus ke tahap transformasi Qi dan sekarang bisa memasuki sekte dalam. Tidak perlu baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar lagi. Namun, Chen Yus masih datang. Dia pasti datang untuk mendapatkan hadiah untuk kompetisi dan menjadi terkenal juga. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Xuan hanya terkejut sesaat, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke harta karun di tubuh Chen Yus. Tatapannya menyapu panel atribut. Chen Yus memang layak menjadi jenius nomor 1 dari sekte luar. Dia benar-benar memiliki banyak harta. Tatapan Lin Xuan terus menyapu dan mendarat di garis bawah. Hatinya langsung terguncang. Apakah dia melihat sesuatu? Dia benar-benar melihat konsepnya. Mata Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi berkedip dengan tidak percaya. Konsep itu adalah manifestasi dari hukum dasar dunia. Setelah digunakan dengan seni bela diri, kekuatan seseorang akan meningkat secara eksponensial. Bisa dikatakan bahwa itu seorang seniman bela diri dengan konsep bisa langsung membunuh seseorang pada level yang sama tanpa konsep. Tetapi kesulitan memahaminya sangat tinggi. Banyak prajurit condensation spin stage tidak dapat memahami konsep dasar sebuah konsep. Ini semua adalah informasi terkait yang dia peroleh ketika dia membaca buku di pavilion seni bela diri beberapa hari yang lalu. Chen Yus, di sisi lain, hanya tahap transformasi Qi level 1, tapi dia sudah memahami konsepnya. Dia benar-benar luar biasa. Ini mengejutkan Lin Xuan. Namun, dia dengan cepat menjadi sangat gembira. Kemudian, dia juga bisa memahami konsepnya. Dengan bentuk embrio niat pedang ini, kekuatannya bisa meningkat secara eksponensial. Dia bahkan tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkannya. Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya, matanya berkedip. Dia tampak tenang. Setelah itu, mata Lin Xuan menyapu 10 besar sekte luar. Panel atribut mereka muncul di depan Lin Xuan satu persatu. Panel atribut mereka jauh lebih rendah daripada Chen Yus. Sepertinya Chen Yus adalah jenius nomor 1 sejati dari sekte luar. Banyak murid sekte dalam mungkin tidak berbakat seperti Chen Yus. Setelah itu, Lin Xuan mulai bertindak. Sepertinya dia hanya berkeliaran tanpa tujuan. Bahkan, dia secara tidak sengaja tiba dalam jarak 10 meter dari para jenius dari sekte luar dan menyalin kemampuan mereka sebelum pergi. Konsumsi 3000 poin energi. Duplikat berhasil. Kamu telah memperoleh bakat kecepatan kelas menengah. Mengkonsumsi 3000 poin energi. Duplikat berhasil. Kamu telah memperoleh bakat api merah kelas menengah. Karena tingkat seni bela dirinya telah mencapai peringkat 6, dia tidak peduli dengan seni bela diri para murid sekte luar ini. Dia hanya menyalin bakat mereka. Segera, Lin Xuan menyalin semua harta murid sekte luar yang dia sukai. Satu-satunya yang tersisa adalah ahli nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus. Lin Xuan berjalan lurus menuju Chen Yus. Chen Yus dan murid-murid lainnya semua memandang Lin Xuan. Mereka semua mengenal Lin Xuan. Lin Xuan telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan dia bahkan dipuji sebagai jenius nomor 1 dari sekte luar. Dia telah memenangkan gelar Chen Yus. Chen Yus secara alami menaruh banyak perhatian pada Lin Xuan. Namun, dia tidak mengerti mengapa Lin Xuan datang kepadanya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 45, Xuan Lan. Apakah dia meminta pertengkaran? Chen Yus menebak dalam hatinya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, Lin Xuan hanya menembus ke tingkat pemula untuk waktu yang singkat, jadi masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menerobos ke tahap pengumpulan Qi. Dia diam-diam berhasil menembus ke tahap transformasi Qi, dan dia bahkan berhasil memahami bentuk embrionik dari niat pedang secara kebetulan. Bahkan murid-murid tahap transformasi Qi awal dari sekte dalam mungkin bukan tandingannya. Belum lagi seorang jenius yang belum dewasa. Memikirkan hal ini, Chen Yus merasa lega. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dia, ahli nomor 1 dari sekte luar, sebenarnya khawatir bahwa itu seorang murid baru yang hanya seorang pemula selama sebulan akan mengancamnya. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal ini, mereka mungkin menertawakannya. Namun, hati Chen Yus dengan cepat berubah menjadi berat. Ini terutama karena kinerja Lin Xuan terlalu mengejutkan. Setidaknya, dia jauh dari bisa melakukannya. Untungnya,
Lin Xuan berada dalam kelompok murid tingkat pemula ini dan tidak dalam kelompok yang sama dengannya. Jika tidak, Lin Xuan mungkin telah menekannya. Chen Yus merasa beruntung di dalam hatinya. Sama seperti Chen Yus membiarkan imajinasinya menjadi liar, semua murid di sekitarnya menatap Lin Xuan. Lin Xuan baru saja berjalan melewati Chen Yus, seolah-olah dia benar-benar di sini untuk berjalan-jalan. Ini membuat Chen Yus dan murid-murid lainnya semakin bingung. Mata Lin Xuan berbinar. Lin Xuan telah menggunakan kesempatan ini untuk menduplikat harta karun di tubuh Chen Yus. 30.000 poin energi dikonsumsi. Duplikat berhasil. Saya memperoleh bakat kultivasi kelas atas. Saya mengkonsumsi 10.000 poin energi. Berhasil diduplikat. Memperoleh prototipe niat pedang. Biaya, 3.000 poin energi. Duplikat berhasil. Memperoleh bakat permainan pedang kelas atas. Mendengar suara di samping telinganya, mata Lin Xuan bersinar dengan gembira. Setelah berjalan melewati Chen Yus, Lin Xuan tiba di tepi alun-alun. Ada kerumunan yang relatif tipis di daerah itu. Dengan pikiran, dia segera memilih untuk menggunakan keahliannya. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan auranya dengan sekuat tenaga. Selamat atas bakat kultivasi Anda. Selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke bentuk embrio niat pedang. Selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke bakat permainan pedang kelas atas. Arus lemah dan hangat mengalir melalui tubuh Lin Xuan, dan dia bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat. Dia melihat panel atribut lagi dan melihat bahwa semua kemampuan bawaannya telah meningkat sedikit. Beberapa atribut dan bakatnya juga telah maju ke kelas atas. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan kepuasan. Dia mulai mengingat seni bela dirinya. Tiba-tiba, perasaan aneh melonjak ke dalam hatinya. Seolah-olah dia telah membuka kabut, mengungkapkan semua rahasianya. Dia tidak lagi mengalami kesulitan. Sayangnya, ini bukan tempat untuk kultivasi. Jika tidak, Lin Xuan memperkirakan bahwa kekuatan kendonya akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Apakah ini konsepnya? Ini benar-benar mendalam. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan kegembiraan di matanya meningkat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, keributan yang lebih besar datang di depannya. Lin Xuan menoleh dan melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berjalan mendekat. Lapangan latihan seni bela diri segera menjadi berisik. Grand Elder dari sekte luar ada di sini. Penatua kedua dan tetua ketiga adalah orang-orang yang memimpin kompetisi beberapa kali sebelumnya. Mungkinkah Grand Elder adalah orang yang memimpin kompetisi kali ini? Apakah ini poin utamanya? Lebih penting lagi, Su Anlan juga ada di sini. Itu benar, saudara Su adalah murid sejati. Kami jarang melihatnya di sekte. Mengapa dia datang ke kompetisi sekte luar kita? Saya mendengar bahwa saudara Su akan menantang Luo Feixue dari sekte Han Sui untuk bersaing memperebutkan peringkat daftar potensial. Dia tidak pergi ke kultivasi terpencil untuk meningkatkan kekuatannya. Mengapa dia datang ke sini? Semua orang mulai berdiskusi panas. Lin Xuan diam-diam mengingat Su Anlan, sekte Han Sui, Luo Feixue, potensial role, dan beberapa kata kunci lainnya. Pada saat yang sama, dari diskusi di sekitarnya, dia tahu bahwa pemuda dan lelaki tua itu adalah Su Anlan dan Penatua Agung dari sekte luar. Setelah pulih dari keterkejutan di hatinya, ekspresi Lin Xuan berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk meniru keterampilan semua ahli dari sekte luar hari ini, yang membuat kekuatannya meningkat banyak. Dia menerima hadiah besar lainnya. Grand Elder tidak lebih lemah dari Elder ketiga. Dia harus menjadi prajurit panggung yang membuka roh. Dia sudah menyalin keterampilan Elder ketiga sekali. Menurut aturan sistem, harta prajurit hanya bisa disalin sekali. Jika Elder ketiga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kompetisi, dia tidak akan bisa meniru kemampuannya. Dan jika itu adalah Grand Elder, itu akan bagus. Sebagai murid sejati, Su Anlan setidaknya adalah tahap pembukaan roh. Dia pasti memiliki banyak harta bersamanya. Jika dia menduplikat harta kedua pria ini, dia akan dapat meningkatkan banyak hal. Dia memperkirakan ini akan menjadi peningkatan yang eksplosif. Lin Xuan sangat senang. Segera, Lin Xuan keluar dari kerumunan dan datang ke depan, menatap Grand Elder dan Su Anlan. Nama, Su Anlan. Kultivasi, tahap pembukaan roh level 2. Bakat kultivasi kelas roh, bakat kekuatan kelas atas, bakat kecepatan kelas atas, bakat permainan pedang kelas atas, dan bakat atribut angin kekerasan kelas atas. Bakat kultivasi kelas roh, bakat permainan pedang kelas atas, bakat emas tajam kelas atas, bakat atribut angin kekerasan kelas atas, bakat api merah kelas atas, bakat bumi kelas atas, keterampilan bela diri, seni pedang Gale, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian kecil, telapak tangan yang terburu-buru angin, peringkat 6 kelas atas.
penyelesaian hebat, tinju menyala, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian hebat, mantra hantu badai, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian hebat, konsep, 20% niat pedang, 10% konsepsi artistik angin, 5% konsepsi artistik api. Harta karun, pedang misterius Azure, peringkat 6 artefak roh tingkat tinggi, melihat panel atribut Xuanlan, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Panel atribut ini adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Zhao Kuxin, Diaken lainnya, dan bahkan tetua ketiga tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia layak menjadi murid sejati. Dia terlalu kuat. Kegembiraan di mata Lin Xuan meningkat. Setelah itu, dia melihat Grand Elder yang berdiri di sampingnya. Basis kultivasi Grand Elder sedikit lebih tinggi dari Xuanlan. Dia sudah menembus ke tahap pembukaan roh level 3. Dalam aspek lain, panel atributnya jauh lebih lemah daripada Xuanlan. Tentu saja, dia masih jauh lebih kuat dari Elder ketiga. Mata Lin Xuan berbinar saat dia melihat panel atribut mereka. Ada terlalu banyak harta di tubuh mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia harus mencari kesempatan untuk tinggal dalam jarak 10 meter dari mereka. Namun, Lin Xuan sedikit khawatir. Awalnya, dia berpikir bahwa ini cukup baginya untuk mengumpulkan 270.000 poin energi dalam setengah bulan terakhir. Tapi sekarang, sepertinya itu masih belum cukup. Ini tidak cukup untuk menduplikat semua harta kedua pria ini. Jika itu masalahnya, saya harus tampil baik dalam kompetisi ini untuk mendapatkan sedikit lebih banyak poin energi. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Tidak banyak kesempatan baginya untuk mendekati mereka. Di atas panggung, Grand Elder membawa Xuanlan ke depan alun-alun. Dia mengatakannya dengan keras ketika dia melihat bahwa sebagian besar murid telah berkumpul. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 46, Kekuasaan dan Pengaruh. Grand Elder dari sekte luar berdiri di depan alun-alun, di sampingnya berdiri Xuanlan yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Sejumlah besar murid dari sekte luar berkumpul di alun-alun. Kakek melihat sekeliling dan melihat bahwa sudah hampir waktunya. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Saya akan menjadi tuan rumah kompetisi sekte luar tahun ini. Pertama-tama izinkan saya memberitahu Anda tentang hadiah yang paling Anda khawatirkan. Sama seperti di kompetisi sebelumnya, 20 kontestan teratas akan diberi hadiah. Mereka yang masuk 20 besar akan menerima 100 poin kontribusi sekte. Mereka yang berada di 10 besar akan menerima 200 poin kontribusi. 3 teratas akan dihargai dengan 500 poin kontribusi. Tempat kedua dihargai dengan 1000 poin kontribusi. Tempat pertama akan dihargai dengan 3000 poin kontribusi." Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Semua murid sangat terkejut dan bersemangat. Bahkan 3 ahli teratas dari sekte luar adalah sama. Dalam kompetisi sebelumnya, 20 peserta teratas akan menerima hadiah paling banyak 50 poin kontribusi. Tempat pertama tidak akan menerima lebih dari 1000 poin kontribusi. Tapi sekarang, hadiahnya setidaknya 2 kali lipat, dan hadiah untuk tempat pertama 3 kali lipat. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Bahkan ahli nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus, yang telah menembus ke tahap transformasi Qi, tampak senang. Dia akan mendapatkan 3000 poin kontribusi. Benar saja, dia telah membuat keputusan yang tepat kali ini. Di kerumunan, mata Lin Xuan berbinar. Poin kontribusi, Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman tentang poin-poin kontribusi ini. Itu adalah eksistensi yang beredar di dalam Drifting Cloud Sect seperti mata uang. Dia bisa menggunakan poin kontribusi untuk ditukar dengan seni bela diri di pavilion seni bela diri dan membeli sumber daya kultivasi. Jika dia memiliki poin kontribusi yang cukup, dia bahkan bisa meminta seorang penatua untuk membimbingnya. Bisa dikatakan bahwa itu di Drifting Cloud Sect, terlepas dari beberapa warisan besar, Anda dapat menggunakan poin kontribusi untuk membeli semua yang Anda inginkan. Manifestasi paling langsung adalah bahwa 10 poin kontribusi dapat ditukar dengan batu roh di bawah standar. Namun, 1 batu roh di bawah standar tidak dapat ditukar dengan 10 poin kontribusi. Semua orang bisa membayangkan betapa pentingnya poin kontribusi. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemenang kompetisi ini akan dihargai dengan begitu banyak poin kontribusi. Jika dia bisa masuk beberapa besar, dia akan memiliki sumber daya kultivasi yang cukup untuk menerobos ke tahap transformasi Qi. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi dengan antisipasi untuk kompetisi ini. Tenang. Grand Elder menekan dengan kedua tangannya. Semua orang yang hadir merasakan efek dari suara gemuruh yang mengguncang mereka dan membangkitkan vitalitas mereka. Apakah ini kekuatan prajurit tahap pembukaan roh?
Lin Xuan merasakan tekanan ini, dan keinginannya untuk seni bela diri semakin kuat. Adegan itu terdiam. Semua murid tidak berani bergerak lagi dan menatap Grand Elder dengan hormat. Grand Elder kemudian melanjutkan, "Baiklah, selanjutnya, kompetisi dimulai. Babak pertama kompetisi adalah menjelajahi menara boneka. Ikuti saya." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari lapangan latihan seni bela diri. Su Anlan dan Grand Elder berdiri berdampingan. Diaken sekte luar lainnya mengikuti di belakang mereka. Di belakang mereka ada para murid. Ini adalah aturan dari kompetisi sebelumnya. Mereka pertama-tama akan menggunakan menara boneka untuk menghilangkan lebih dari setengah peserta untuk menentukan 20 besar. Semua murid sudah terbiasa. Murid-murid tua berdiri di belakang 10 anggota teratas dari sekte luar. Yang terakhir adalah murid lama dengan kekuatan yang lebih lemah dan bakat biasa, atau murid baru yang murni melihat perkembangan situasi. Ini adalah aturan tak terucapkan dari sekte luar. Lin Xuan, bagaimanapun, berjalan lurus ke depan. Dia meremas ke depan. 10 besar sekte luar sangat dekat dengan Grand Elder dan Su Anlan, dalam jarak 10 meter dari mereka. Kebetulan berada dalam kisaran duplikat. Lin Xuan tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu. Perilaku Lin Xuan yang tidak biasa segera menarik perhatian banyak murid. Siapa dia? Dia berani mendorong ke depan. Itu adalah posisi yang hanya bisa ditempati oleh para ahli sekte luar. Kamu bahkan tidak mengenalnya? Dia adalah murid potensial nomor 1 di antara murid-murid baru, jenius nomor 1 yang dikabarkan dari sekte luar, Lin Xuan. Jika dia adalah Lin Xuan, bahkan jika basis kultivasinya tidak tinggi, dia harus memenuhi syarat untuk berdiri di depan dan berdiri di tingkat yang sama dengan 10 murid teratas dari sekte luar, kan? Semua murid berdiskusi dengan suara rendah. Sementara semua murid berdiskusi di antara mereka sendiri, Lin Xuan segera tiba di depan kerumunan, berdiri berdampingan dengan 10 murid teratas dari sekte luar. Ketika 10 murid teratas dari sekte luar melihat kemunculan tiba-tiba orang lain, wajah mereka menjadi dingin. Beberapa dari mereka ingin menyerang dan mengusir Lin Xuan. Ini adalah wilayah 10 murid teratas dari sekte luar, dan itu mewakili status mereka. Fakta bahwa murid biasa berani masuk ke sini adalah provokasi bagi mereka. Bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh? Namun, ketika mata mereka berkumpul dan mereka melihat Lin Xuan, ekspresi mereka membeku, dan gerakan mereka juga berhenti. Sebagai 10 jenius teratas dari sekte luar, mereka semua sangat kuat, dan pada dasarnya mereka semua telah mencapai puncak tahap pengumpulan Qi. Mereka juga memiliki sekelompok bawahan yang mengikuti mereka, dan mereka menyampaikan berita. Mereka sangat jelas tentang situasi di sekte luar. Mereka memiliki pemahaman tentang Lin Xuan. Penampilan Lin Xuan khususnya telah lebih mengejutkan mereka. Namun, Lin Xuan baru saja menembus ke tingkat pemula. Ketika Lin Xuan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mereka semua memasuki sekte dalam. Lin Xuan tidak akan menghancurkan mereka. Baru sekarang mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Sekarang mereka melihat Lin Xuan bergegas ke domain mereka, mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Berbicara secara logis, kekuatan Lin Xuan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk diberi peringkat di domain mereka. Namun, bakat Lin Xuan benar-benar terlalu tinggi dan menakutkan. Jika mereka mengusir Lin Xuan, dan Lin Xuan bangkit di masa depan dan ingin membalas dendam pada mereka, mereka akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, jika mereka tidak mengusirnya dan membiarkan murid baru memasuki wilayah mereka, itu akan menyebabkan mereka kehilangan martabat mereka. Mereka tidak punya pilihan selain melihat murid nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus. Chen Yus mengangguk saat melihat ini. Baru kemudian orang-orang lain di 10 besar bersantai. Karena bos mereka sudah berbicara, mereka tidak perlu melakukan langkah lebih lanjut. Mereka akan membuat Lin Xuan tinggal di sini. Mereka tidak perlu terlalu memperhatikannya, berpura-pura saja mereka tidak melihatnya. Bagaimanapun, meskipun Lin Xuan dipuji sebagai jenius nomor 1 dari sekte luar, dia masih tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, jika mereka perlu menjilat Lin Xuan, mereka tidak akan bisa melakukannya. Faktanya, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika bos mereka, ahli nomor 1 di sekte luar, Chen Yus, mengalihkan pandangannya kepada mereka, Lin Xuan kebetulan merasakan sesuatu dan menoleh. Keduanya saling memandang. Hati Chen Yus bergetar, seolah-olah dia merasakan bahwa Lin Xuan adalah musuh besarnya. Chen Yus tidak berani bertindak gegabah. Dia membiarkan Lin Xuan berjalan di depan. Dan itu hanya untuk sepersekian detik. Chen Yus tidak yakin apakah itu ilusi atau bukan. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan takut terhadap Lin Xuan di dalam hatinya.
Lin Xuan secara alami tidak tahu bahwa karena dia bergegas ke depan, ada gangguan yang sangat besar. Selanjutnya, hanya sekilas darinya telah membuat Chen Yus takut. Dia juga tidak tahu bahwa ada aturan tak terucapkan seperti itu di sekte luar. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Ini adalah dunia seni bela diri di mana kekuatan berkuasa. Adapun aturan itu, dia hanya perlu melanggarnya dengan satu pukulan. Jika ada yang berani menghentikannya, dia akan menunjukkan kekuatannya. Di sekte luar, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 ahli teratas, dia yakin bahwa itu dia bisa mengalahkan yang lainnya. Pada saat ini, Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan aspek lain. Dia tidak tahu berapa banyak keributan yang dia sebabkan di belakang karena dia aman dan sehat di 10 domain teratas. Dia menatap Grand Elder dan Xuan Lan, yang berjarak kurang dari 10 meter darinya. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 47, duplikat yang berhasil. Dan kerumunan di belakangnya gempar. Semua murid melihat sosok Lin Xuan, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa murid baru seperti Lin Xuan akan dapat memasuki 10 domain teratas dari sekte luar. Selanjutnya, dia masih aman dan sehat, dan dia belum dikeluarkan. Ini menyebabkan semua murid menjadi tidak percaya. Sebelumnya, ada ahli tahap pengumpulan ki akhir dari sekte luar. Dia ingin berjalan ke depan dan memamerkan kekuatannya. Namun, salah satu dari 10 murid teratas dari sekte luar akhirnya mengejarnya kembali. Dia terluka parah, yang menyebabkan hasilnya turun banyak. Setelah itu, semua murid tahu bahwa baris pertama adalah wilayah 10 murid teratas dari sekte luar. Jika mereka tidak berada pada level yang sama, mereka tidak akan diizinkan untuk berdiri berdampingan. Tapi sekarang, Lin Xuan, seorang murid baru, telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh murid senior tahap pengumpulan ki yang terlambat. Ini mengejutkan semua murid. Pada saat ini, murid baru lainnya juga seorang murid dengan potensi. Dia berjalan maju karena iri saat dia melihat semua murid menatap Lin Xuan. Sayangnya, salah satu dari 10 murid teratas dari sekte luar baru saja mengirimnya terbang saat dia semakin dekat dengan mereka. Meskipun dia adalah seorang murid dengan potensi dan dianggap jenius di sekte luar, dia hanya tahap pencerahan setelah menjadi pemula selama sebulan. Dia tidak cocok untuk 10 murid teratas dari sekte luar. Hanya dengan satu pukulan, dia dikirim terbang mundur, batuk darah. Dia terluka parah. Mengapa Lin Xuan bisa berdiri di baris pertama, tapi aku tidak bisa? Saya juga seorang murid dengan potensi. Tersesat, seorang murid tahap pencerahan baru tidak pantas setara dengan kita. 10 murid teratas dari sekte luar yang telah mengirim murid itu terbang berteriak dengan dingin. Wajah murid itu memerah. Dia bisa merasakan kekuatan dan pengaruh murid itu. Dia tidak berani mengatakan apa-apa tetapi dia masih menatap punggung Lin Xuan. Dia tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, seorang murid tua di sampingnya membantu murid itu berdiri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita semua ada di belakang? Apakah Anda pikir kami tidak ingin pergi ke depan? Bukannya kita tidak mau, tapi kita tidak bisa. Selama kita bukan 10 murid teratas dari sekte luar, kita akan diusir. Murid tua itu menjelaskan. Lin Xuan juga murid baru. Kenapa dia bisa berjalan ke depan? Murid dengan potensi masih bertanya dengan enggan. Karena tetua ketiga sangat menghormati Lin Xuan. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi murid sejati di masa depan. Anda seharusnya sudah mendengar tentang semua hal yang telah dilakukan Lin Xuan baru-baru ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kemungkinan Lin Xuan menjadi murid sejati lebih tinggi daripada 10 besar sekte luar, atau bahkan 3 teratas sekte luar, atau bahkan ahli nomor 1 sekte luar, Chen Yus. Inilah alasan mengapa Lin Xuan bisa berada di depan, meskipun dia adalah murid baru. Potensi Lin Xuan tidak terbatas. 10 kakak senior teratas dari sekte luar telah memberi Lin Xuan wajah yang cukup. Jika Anda memiliki potensi Lin Xuan, Anda juga dapat berdiri di depan. Saya jamin tidak ada yang akan menghentikan Anda. Jika Anda tidak memiliki bakat seperti itu, cukup berdiri di belakang dan jangan buang waktu Anda berbicara omong kosong. Jangan berpikir untuk pamer. Selain Lin Xuan, tidak ada dari kalian yang layak. Apakah kamu mengerti? Murid tua itu menjelaskan secara rinci. Pada akhirnya, wajahnya menjadi dingin. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang merasa benar sendiri. Akan baik-baik saja jika mereka memiliki bakat dan kekuatan Lin Xuan. Mereka tidak punya apa-apa, namun mereka masih berani sombong. Saya mengerti. Murid dengan potensi itu menganggukkan kepalanya berulang kali, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia akhirnya tahu seberapa besar jarak antara dia dan Lin Xuan. Mereka tidak berada pada level yang sama sekali.
Dia tidak berani memiliki keluhan lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang kelompok. Murid-murid di sekitarnya menyebabkan keributan. Baru sekarang mereka tahu bahwa rumor itu tidak salah. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Lin Xuan memiliki bakat yang sangat tinggi, dia mungkin jenius nomor 1 dari sekte luar. Namun, mereka tetap tidak percaya karena belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang murid lama telah menjelaskannya kepada mereka. Mereka melihat bahwa Lin Xuan aman dan sehat saat berdiri di 10 domain teratas dari sekte luar. Baru sekarang mereka mengerti, bakat Lin Xuan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari rumor. Penatua Agung, Xuanlan, dan semua dia akan tahu apa yang telah terjadi. Namun, ini adalah pertempuran antara murid-murid sekte luar. Selama tidak ada yang serius terjadi, mereka tidak akan peduli dengan mereka. Persaingan antara murid-murid sekte luar lebih hidup dengan cara ini. Ini akan bermanfaat untuk pemilihan murid yang lebih menonjol. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani perkelahian kecil di dalam sekte, bagaimana mereka bisa selamat dari perkelahian kejam di dunia luar? Belum lagi membuat sekte lebih kuat. Murid yang tidak berguna seperti itu tidak layak dipelihara sekte. Oleh karena itu, sekte senior biasanya tidak akan memperhatikan konflik antara para murid selama perkelahian mereka tidak terlalu berlebihan. Dan para murid berada di barisan depan. Lin Xuan berdiri di tengah kelompok. Dia tidak tahu bahwa murid-murid di belakangnya telah berubah karena dia. Pada saat ini, dia menatap Grand Elder dan Xuanlan di depannya, bersiap untuk menduplikat harta mereka. Keduanya adalah ahli spirit opening stage, dan mereka memiliki banyak harta pada mereka. Adapun poin energi di tangannya, setelah menduplikat kemampuan murid sekte luar di lapangan latihan seni bela diri, hanya ada 200.000 dari mereka yang tersisa. Dia ingin menduplikat semua harta pada kedua pria ini, tetapi dia tidak memiliki cukup poin energi. Lin Xuan sedang memikirkan harta karun seperti apa yang harus dia duplikat. Tidak lama kemudian, Lin Xuan membuat keputusan. Aku akan mengkloning bakat dan konsep mereka dulu. Bakat mewakili potensi dan masa depan. Semakin tinggi bakatnya, semakin kuat potensinya. Dia secara alami tidak bisa melepaskan duplikat hal-hal ini. Selain itu, beberapa bakat kekuatan dan bakat atribut dapat memainkan peran pendukung, meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Adapun konsepnya, itu bisa langsung meningkatkan kekuatannya. Begitu seseorang menggunakan konsep itu, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Dan dalam kompetisi yang akan datang, dia perlu mendapatkan poin energi yang cukup. Juga, hadiah untuk kompetisi itu sangat murah hati, dan dia sangat menginginkannya. Dia secara alami ingin memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, konsep tersebut memiliki kegunaannya. Segera, Lin Xuan tidak membuang waktu lagi. Dia mulai menduplikat, mengkonsumsi 30.000 poin energi, duplikat berhasil. Memperoleh 20% niat pedang. Mengkonsumsi 100.000 poin energi, berhasil menduplikat. Memperoleh bakat kultivasi tingkat roh, biaya 10.000 poin energi. Duplikat berhasil. Memperoleh bakat kekuatan kelas atas, hanya dalam waktu singkat, 200.000 poin energi habis. Dia menggunakan poin energi untuk menukar beberapa harta. Lin Xuan melihat beberapa harta karun di dalam panel atribut dan senyum muncul di wajahnya. Dengan harta ini, kekuatannya bisa meningkat ke tingkat lain. Namun, dengan Grand Elder dan Xuanlan di sekitar, dia tidak bisa menggunakan harta ini. Dia hanya bisa menunggu sebentar. Setelah dia memasuki menara boneka, dia akan menggabungkannya. Lebih aman di menara boneka. Bagaimanapun, sistem adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak bisa mengungkapkannya. Setelah itu, Lin Xuan tetap tenang di permukaan. Dia dan murid-murid lainnya mengikuti jejak Grand Elder dan berjalan maju. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan menara setinggi 100 meter. Menara itu benar-benar hitam dan mengeluarkan perasaan berat. Ini adalah menara boneka. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 48, Memasuki Menara Wayang. Semua murid sekte luar berkumpul di ruang terbuka di sebelah menara boneka. Grand Elder berdiri di depan mereka dan menunggu kerumunan menjadi tenang sebelum dia berkata, babak pertama kompetisi adalah babak eliminasi menara mainan boneka. Aturannya sama seperti di babak sebelumnya. Murid tahap pencerahan harus lulus level 1. Seorang murid tahap pengumpulan ki setidaknya harus lulus level 3 untuk lulus ujian. Jika nilai Anda tidak lulus ujian, sekte akan mengurangi sumber daya kultivasi bulanan Anda. Selain itu, 20 besar yang lulus ujian akan menjadi 20 besar dalam kompetisi. Mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikut. Mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke bangku batu bersama Xuanlan dan duduk untuk menonton.
Murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, datang dan antri. Murid yang tidak berpartisipasi, pergi ke batas luar. Beberapa diaken berjalan keluar dan mengatakannya dengan suara yang jelas. Setelah itu, di bawah pengaturan diaken, para murid mulai berbaris. Meskipun menara boneka menempati radius beberapa ratus meter, ruang internal tidak terlalu besar. Itu tidak bisa menampung hampir 2000 murid sekaligus. Oleh karena itu, mereka perlu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan masuk dalam kelompok. Murid lama secara alami perlu berpartisipasi, atau mereka akan berkurang dalam sumber daya kultivasi. Murid-murid baru bebas memilih. Pada akhirnya, hanya Lin Xuan, Zhang Tao, dan murid potensial lainnya, serta beberapa murid baru yang mengira kekuatan mereka lumayan, berpartisipasi. Murid-murid lama tidak terkejut dengan ini. Mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Sudah seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Murid-murid baru hanya melakukan gerakan. Tidak mungkin bagi murid baru untuk masuk 20 besar. Karena setiap satu dari 20 teratas berada di puncak tahap pengumpulan Qi. Dan mereka semua adalah prajurit tahap pengumpulan Qi puncak. Murid baru tidak dapat mencapai level ini. Bahkan jika ada seorang jenius seperti Lin Xuan dalam kompetisi tahun ini, tidak akan ada pengecualian. Dengan sangat cepat, mereka berbaris dalam satu barisan. Mereka memiliki 200 orang dalam satu tim, dan ada sekitar 10 tim. Di setiap tim, ada 10 ahli teratas dari sekte luar. Lin Xuan berada di tim ke-7. Tim pertama, masuk. Ingat, Anda punya waktu paling lama 15 menit. Tim lainnya sama. Beberapa diaken berdiri di depan dan memerintahkan. Tim pertama yang terdiri dari 200 orang bergegas ke menara boneka. Semua mata murid tertuju pada Sun He, yang berada di peringkat 10 besar sekte luar. Mereka menantikan hasilnya. Saat kelompok murid pertama bergegas ke menara boneka, banyak suara terdengar dari pagoda. Setelah beberapa saat, 15 menit telah berlalu. Kelompok murid pertama semuanya diusir dari pagoda, dan hanya 2 dari mereka yang melewati menara boneka pada akhirnya. Seperti yang diharapkan, mereka semua telah mencapai puncak tahap pengumpulan Qi. Salah satunya adalah Sun He, dan yang lainnya adalah seorang ahli terkenal di sekte luar. Di antara kerumunan, Lin Xuan mengangkat alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kesulitan menara boneka ini akan begitu tinggi. Hanya 10 besar dari sekte luar yang bisa menghapus level. Tim kedua, kalian bisa masuk. Dia akan memerintahkan. Setelah itu, para murid dari tim kedua bergegas ke menara boneka. Segera, hasil tim kedua keluar. Hanya 2 orang yang lulus level. Tim 3, masuk. Suara dingin dia akan terdengar lagi. Tapi kali ini, ada sedikit lebih banyak fluktuasi. Para murid di lapangan juga mulai berdiskusi dengan suara rendah. 10 murid teratas dari sekte luar di tim ketiga adalah murid nomor 2 dari sekte luar, Zhou Lei. Akhirnya, saatnya bagi 3 prajurit hebat dari sekte luar untuk naik ke atas panggung. Hasil seperti apa yang bisa dicapai Zhou Lei? Aku ingat terakhir kali, dia menghabiskan 10 menit. Semua murid menantikannya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, para murid dari tim ketiga memasuki menara boneka. Kali ini, Zhou Lei hanya menggunakan 8 menit untuk berjalan keluar. Murid lain yang lulus level membutuhkan waktu 15 menit penuh. Keduanya membentuk kontras yang sangat besar. Hasil Zhou Lei juga menjadi hasil terbaik di lapangan, meninggalkan yang lain jauh di belakang. Hal ini menyebabkan keributan besar di lapangan. Semua murid dan diaken terkejut. Zhou Lei memang layak menjadi murid peringkat kedua dari sekte luar. Dia sangat kuat. Kompetisi berlanjut. Tim 4 membersihkan panggung. Para murid mengumpulkan semangat mereka sekali lagi, dan tatapan mereka menyatu. Guan Yuanshuang, yang menduduki peringkat ketiga di sekte luar, berpartisipasi dalam babak ini. Guan Yuanshuang adalah salah satu dari hanya 2 murid perempuan dalam 10 besar. Dia juga kecantikan nomor 1 di sekte luar. Popularitasnya sangat tinggi. Dibandingkan dengan jenius nomor 1 dari sekte luar, Genius, dia tidak kalah sama sekali. Dia telah menarik perhatian semua murid. Selanjutnya, tidak seperti Zhou Lei, Guan Yuanshuang adalah seorang wanita, dan dia sangat gesit. Dalam hal kecepatan, dia lebih cepat dari Zhou Lei. Di menara boneka, selama para peserta melewati pengepungan boneka, mereka akan bisa lulus persidangan. Mereka bisa menggunakan kekuatan tempur tirani mereka untuk secara paksa lulus persidangan. Mereka juga bisa menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar dan menyelesaikan persidangan dengan lebih mudah. Metode terakhir lebih cepat. Ini berarti bahwa hasil Guan Yuanshuang di babak ini kemungkinan besar akan melampaui Zhou Lei. Semua murid tertarik. Tidak lama kemudian, hasil Squad 4 juga keluar.
Benar saja, Guan Yuanshuang hanya menggunakan 5 menit untuk melewati level tersebut. Dia jauh lebih cepat dari Zhou Lei. Guan Yuanshuang untuk sementara ditempatkan pertama. Ini menyebabkan keributan besar. Tantangan berlanjut, namun kebanyakan orang masih memperhatikan Guan Yuanshuang. Tidak banyak orang yang memperhatikan tim kelima yang menyelesaikan tantangan. Tim kelima segera menyelesaikan tantangan. Ketika giliran tim keenam untuk menantang, semua murid sekali lagi bersemangat tinggi. Kali ini, Chen Yus, murid nomor 1 dari sekte luar, ada di antara mereka. Guan Yuanshuang, murid nomor 3 dari sekte luar, hanya menggunakan 5 menit untuk menyelesaikan tugas. Mereka tidak tahu seberapa tinggi skor jenius nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus, nantinya. Semua murid menantikannya. Mereka menyaksikan murid-murid dari tim ke-6 memasuki menara boneka. Chen Yus tidak mengecewakan mereka. Dia hanya menggunakan 3 menit untuk melewati level. Hasilnya sangat tinggi. Dia hampir memecahkan rekor selama beberapa tahun terakhir. Hampir semua orang di lapangan terkejut dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Tidak ada yang lagi memperhatikan tim 7. Lin Xuan berada di tim ke-7. Mengikuti perintah Diaken, Lin Xuan dan murid-murid lain dari pasukan ke-7 bergegas ke menara wayang. Setelah mereka bergegas masuk, mereka melihat ruang yang luas di depan mereka. Banyak boneka hitam seukuran manusia berdiri ke segala arah, mengelilingi dan menyerang kelompok itu. Apakah ini bonekanya? Mata Lin Xuan berbinar, dan ekspresinya tetap acuh tak acuh. Dia bisa merasakan bahwa itu boneka-boneka ini hanya berada di tahap pencerahan, jadi mereka tidak mengancamnya. Yang paling penting saat ini adalah menggunakan harta yang telah dia salin dari Su Anlan, seorang murid sejati, untuk meningkatkan bakat dan kekuatan bawaannya. Setelah itu, Lin Xuan memikirkan sesuatu. Dia merasakan arus hangat melonjak di dalam tubuhnya, mengalir dan diserap dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, prompt yang jelas dan dingin bergema di telinganya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke bakat kultivasi peringkat spiritual. Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus 20% Sword Intent. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil menembus ke kelas atas. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 49. Kekuatannya telah meningkat pesat. Sistem duplikat tingkat ilahi. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam, tahap pengumpulan Ki level 4. Bakat budidaya kelas roh, bakat kelas atas, kecepatan, kekuatan, kendo, bakat pedang kelas atas, dan bakat atribut kelas atas, emas tajam, Gale, bakat atribut kelas atas, api merah, bumi, bakat atribut kelas menengah, kayu hijau, air berat. Konsep 20% niat pedang, 10% konsepsi artistik angin, 5% konsepsi artistik api. Poin energi, 14.000. Ruang berjalan, 44. Level 1 menara boneka, Lin Xuan melihat panel atribut yang telah sangat berubah dan sedikit mengangguk. Ini adalah perubahan yang dia ciptakan setelah menduplikat murid sejati, Su Anlan. Meskipun basis kultivasinya masih sama, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lin Xuan cukup puas. Semua ini hanya terjadi untuk waktu yang singkat. Ada 200 murid sekte luar yang bertarung sengit di medan perang. Bahkan Diaken yang bertugas merekam dalam kegelapan tidak memperhatikan perubahan pada tubuh Lin Xuan. Selanjutnya, saatnya bagi saya untuk lulus uji coba dan mendapatkan poin energi. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia ingin menguji sejauh mana kekuatannya saat ini. Setelah itu, Lin Xuan maju selangkah. Semua orang di tempat kejadian merasakan embusan angin liar melolong. Mereka menemukan bahwa itu banyak boneka yang menghalangi jalan telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan dan ditumpuk di tanah. Dalam sekejap, ekspresi semua orang membeku, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang merawat begitu banyak boneka? Kakak senior Li, apakah itu kamu? Dalam level 1, orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan perusak itu benar-benar menakutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para murid sekte luar. Namun, ini terjadi tepat di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Sejumlah besar tatapan terfokus pada Li Cheng. Dia adalah salah satu dari 10 ahli teratas di tim ke-7. Sepertinya dia adalah orang terkuat di tim ke-7. Secara teori, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Bukan aku. Li Cheng menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, ini Lin Xuan. Setelah saya masuk, saya memperhatikan Lin Xuan. Dia tiba-tiba meletus dengan kekuatan, langsung membunuh boneka-boneka ini dan bergegas ke lantai 2.
Kecepatannya sangat cepat. Aku juga tidak melihat teknik gerakannya dengan jelas. Mata Li Cheng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara. Dia tidak berharap Lin Xuan menjadi begitu kuat. Dia jauh lebih lemah darinya. Saat Li Cheng menyelesaikan kata-katanya, seluruh adegan menjadi keheningan yang aneh, dan kemudian menjadi berisik. Lin Xuan adalah orang yang melakukan ini? Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Li mengatakannya sendiri. Kakak senior Li dan Lin Xuan tidak akrab satu sama lain, jadi tidak mungkin baginya untuk memalsukannya untuk Lin Xuan. Ini seharusnya benar, jadi Lin Xuan benar-benar melakukan ini? Bukankah Lin Xuan hanya di level pemula selama sebulan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan 3 ahli teratas di sekte luar mungkin tidak bisa melakukannya kan? Sepertinya bakat Lin Xuan bahkan lebih besar dari rumor. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Semua murid berdiskusi dan berseru. Kata-kata mereka membawa keterkejutan yang mendalam. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan bertanggung jawab atas pemandangan di depan mereka. Tetapi bahkan Li Cheng terkuat pun tidak bisa melakukannya. Dia mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Lin Xuan. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya, karena tidak ada orang lain di arena yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Para murid bahkan lebih terkejut ketika mereka memikirkan hal ini. Lin Xuan baru berada di tingkat pemula selama sebulan, dan dia tidak jauh lebih lemah dari 3 prajurit hebat dari sekte luar. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Kecepatan dan kekuatan kultivasinya mengejutkan. Mereka benar-benar menyaksikan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Bahkan Diaken yang bertugas merekamnya dalam kegelapan tertegun untuk waktu yang lama, tidak berani mempercayainya. Sebagai Diaken yang berspesialisasi dalam mencatat hasil persidangan, dia telah melihat terlalu banyak murid sekte luar menantang menara wayang. Namun, dia belum pernah melihat seorang murid yang bisa melakukan apa yang dilakukan Lin Xuan. Bahkan mereka yang telah menjadi murid sejati tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Lin Xuan. Oleh karena itu, dia bahkan lebih terkejut daripada murid-murid lain di tempat kejadian. Sudah lama sejak dia kembali ke akal sehatnya. Setelah beberapa saat, para murid akhirnya sadar kembali. Wajah mereka penuh kejutan. Mereka tidak berharap Lin Xuan menghancurkan sebagian besar boneka di level 1. Mereka tidak perlu bertarung lagi. Mereka bisa langsung ke lantai 2. Jika itu lain waktu, mereka akan senang dengan situasi seperti itu. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa tertawa. 1. Seorang murid tingkat pemula, emosi mereka sangat rumit, dan mereka tidak bisa tenang. Lantai. Lin Xuan berdiri di tangga dan tersenyum ketika dia melihat semua boneka bergegas ke arahnya. Apakah ini kekuatanku saat ini? Aku tidak percaya aku sekuat ini. Lin Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat ketika dia memikirkan hal ini. Kekuatan Lin Xuan telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak menggunakan konsep itu, dia masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia berada di lantai pertama, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatan 10%. Boneka-boneka itu langsung jatuh ke tanah di depannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatannya telah melampaui kekuatan sebelumnya. Ayo lanjutkan. Boneka di lantai pertama semuanya adalah prajurit tahap pencerahan. Mereka terlalu lemah, dan Lin Xuan tidak bisa menguji kekuatan sejatinya pada mereka. Boneka di lantai 2 ini semuanya telah mencapai tahap pengumpulan ki, dan kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Pada saat berikutnya, Lin Xuan berlari menuju boneka di medan perang. Energinya yang kuat menekan udara di sekitarnya, menyebabkan ledakan memekakkan telinga berdering. Tak satu pun dari boneka bisa membela diri. Lin Xuan langsung merobohkan semua boneka. Setelah membunuh semua boneka level 2, dia bergegas ke lantai 3. Ketika para murid di lantai pertama tiba di lantai 2, mereka tercengang ketika melihat tumpukan boneka di tanah. Di ruang terbuka di luar menara wayang, Grand Elder dan Su Anlan sedang duduk di bangku batu. Mereka sedang minum teh sambil menonton kompetisi. Jejak ketidaksabaran muncul di wajah Su Anlan. Penatua Liu, Anda meminta saya untuk datang ke sini agar saya melihat ini? Su Anlan adalah murid sejati dari tahap pembukaan roh. Dia adalah salah satu dari lebih dari 20 murid sejati dengan bakat tertinggi. Persaingan antara murid-murid sekte luar seperti permainan anak-anak baginya. Jika hanya untuk ini, dia merasa itu akan membuang-buang waktu. Anlan, dalam waktu 2 bulan, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertempuran antara kamu dan Luo Feixue? Grand Elder bertanya. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 50, lulus. Tidak, Su Anlan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat ragu, dia berkata,
Namun, orang yang akan memenangkan pertempuran ini akan tetap menjadi aku. Kata-katanya membawa makna yang tegas. Setelah Grand Elder mendengarnya, dia sangat tenang. Saya mendengar bahwa Anda telah mencoba menerobos ke tahap tengah tahap pembukaan roh baru-baru ini. Iya, Su Anlan mengangguk. Jika aku bisa menerobos, aku akan memenangkan pertempuran ini. Grand Elder berkata, jika itu masalahnya, saya yakin Anda akan kalah dalam pertempuran ini. Su Anlan tidak yakin. Grand Elder berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu terlalu tidak sabar. Jika ini terus berlanjut, Anda tidak akan dapat menerobos bahkan setelah 3 bulan. Mungkin berakhir dengan efek sebaliknya, dan kekuatanmu akan sangat berkurang. Ini juga alasan mengapa saya mengatakan bahwa Anda pasti akan kalah. Su Anlan menundukkan kepalanya dan tetap diam. Grand Elder melanjutkan, cakrawalamu terlalu sempit. Meskipun Luo Feixue adalah jenius nomor 1 dari Sekte Han Sui, dia belum dewasa. Dalam daftar potensi negara Changyuan saya, dia bahkan tidak bisa masuk peringkat 20 besar. Untuk mengalahkan Luo Feixue, Anda harus mengambil risiko kekuatan Anda mundur untuk menerobos. Jika kamu bertemu lawan yang lebih kuat, apa yang akan kamu lakukan? Setelah Grand Elder selesai berbicara, Su Anlan terdiam dan hanya bisa terus diam. Siang Mingxuan dari Green Maple Valley itu juga merupakan Spirit Opening Stage level 2, tapi bahkan Spirit Opening Stage 4 Layer tingkat kelima pun tidak cocok untuknya. Jika kamu melawannya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu adalah murid paling berbakat di generasi Sekte Awan Melayang ini, selain Liu Qianyu. Jangan mengecewakan Sekte. Ketika Su Anlan mendengar ini, ekspresinya berubah seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia membungkuk dan berkata, saya mengerti. Kakek mengangguk, tunggu saja, mungkin ada kejutan dalam kompetisi ini. Menara Wayang, lantai 6. Lin Xuan melihat puing-puing di tanah dan agak terdiam. Apakah mereka semua sangat lemah? Babak eliminasi pertama benar-benar membosankan. Hanya pria besar pada akhirnya yang sedikit lebih kuat. Lin Xuan mengeluh. Dia telah bergegas dari level 1 ke lantai 6, tetapi dia tidak merasakan halangan sama sekali. Bahkan orang terakhir yang menjaga pintu adalah boneka raksasa setinggi 3 meter yang mengeluarkan perasaan menindas. Sebelum dia merobeknya, itu bahkan belum ada di sana selama 2 detik. Dia bahkan tidak perlu 10 detik untuk melakukan semua ini. Semua ini sangat sederhana dan mudah. Tidak heran Lin Xuan mengeluh. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga sedikit terkejut. Lin Xuan akhirnya memiliki pemahaman tentang kekuatannya. Lin Xuan memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun di tahap pengumpulan Qi yang bisa menandinginya. Bahkan jika dia berada di puncak tahap pengumpulan Qi, dia seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Adapun tahap transformasi Qi yang lebih kuat, dia tidak tahu. Ketika seseorang berada di tahap transformasi Qi, kekuatan fisik mereka dan titik akupuntur akan semakin terkonsolidasi. Truki juga akan menjadi lebih kuat, dan Truki akan mampu melepaskan serangan dari tubuhnya. Dan orang ini akan mampu membunuh musuh yang berjarak 100 langkah darinya. Kekuatannya jauh lebih besar dari tahap pengumpulan Qi. Setelah itu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju jalan rahasia, meninggalkan Menara Wayang. Tidak lama setelah itu, sekelompok besar murid sekte luar bergegas. Mereka melihat puing-puing di tanah dan tercengang. Mereka terus membuat keributan. Dia bahkan menghancurkan lantai 6. Dia terlalu kuat kan? Apakah dia benar-benar murid baru? Aku khawatir di seluruh sekte luar, hanya Chen Yus, Zhou Lei, dan Guan Yuan Shuang yang bisa melawan Lin Xuan, kan? Dia benar-benar jenius nomor 1 dari sekte luar. Di kelompok ketujuh, semua murid sangat terkejut. Kelompok mereka pada dasarnya tidak perlu bertarung, mereka hanya berlari jauh-jauh ke sini. Mereka hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 menit. Namun meski begitu, mereka masih tidak bisa mengejar Lin Xuan. Setiap kali mereka mencapai level 1, mereka bisa melihat sisa-sisa boneka di tanah. Sampai sekarang, mereka telah mencapai lantai 6 boneka, yang merupakan yang terkuat. Mereka sangat terkejut, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa itu sekte luar akan menghasilkan jenius yang luar biasa. Mereka terkejut dan bersemangat melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Setelah itu, mereka berbalik dan berjalan menuruni tangga bersama. Jalan rahasia di samping tangga adalah untuk para murid yang telah melewati level untuk digunakan untuk pergi. Itu hanya bisa menampung 2 atau 3 orang pada saat bersamaan. Ada hampir 200 orang di sini, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakannya. Selanjutnya, mereka dapat mencapai lantai 6 karena Lin Xuan. Faktanya,
Selain berada di lantai pertama untuk waktu yang singkat, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, jadi mereka tidak dapat dianggap lulus ujian. Mereka terlalu malu untuk mengambil jalan kecil. Semua murid sekte luar berkumpul di tanah kosong. Ada 3 orang berdiri di tengah. Semua murid sekte luar mengelilingi mereka. Mereka adalah Chen Yus, Zhou Lei, dan Guan Yuanshuang. Mereka adalah 3 ahli hebat dari sekte luar. Chen Yus, kamu menang. Zhou Lei mengatakannya dengan enggan. Namun, menara wayang hanyalah masalah kecil. Pertempuran berikut adalah puncaknya. Kali ini, aku tidak akan kalah lagi. Itu benar. Ekspresi Guan Yuanshuang dingin, dan semangat juangnya meledak. Dalam kompetisi ini, pertempuran selanjutnya adalah kuncinya. Tunggu saja, tidak dibutuhkan. Chen Yus tertawa ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu posisi nomor 1 di sekte luar. Saya tidak akan bersaing dengan Anda lagi. Kami tidak berada di level yang sama lagi. Setelah kompetisi, saya harus meninggalkan sekte luar. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya melintas dan meninggalkan lubang hitam seukuran ibu jari di tanah beberapa meter jauhnya. Ini adalah ki sejati yang meninggalkan tubuhnya. Kamu telah menembus ke tahap transformasi ki. Zhou Lei dan Guan Yuanshuang terkejut ketika mereka melihat ini, dan mereka tidak bisa menahan tangis kaget. Mereka memandang Chen Yus dengan tidak percaya. Iya, saya baru saja menerobos beberapa hari yang lalu. Chen Yus mengatakannya dengan acuh tak acuh. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia jelas telah menembus ke tahap transformasi ki, tetapi dia masih datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Selain memperhatikan hadiah kompetisi, itu semua untuk saat ini. Pada saat ini, Chen Yus merasa sangat nyaman di hatinya. Zhou Lei dan Guan Yuanshuang tertegun sejenak, lalu mereka menatap Chen Yus dengan mata kaget. Mereka menjadi berkecil hati lagi dan tidak lagi memiliki semangat juang. Chen Yus, pada akhirnya, kamu masih menang. Keduanya menghela nafas panjang dengan ekspresi rumit. Ketika mereka berada di tahap pengumpulan ki, tak satu pun dari mereka cocok untuk Chen Yus. Sekarang, Chen Yus sudah berada di tahap transformasi ki. Seperti yang dikatakan Chen Yus, mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Tidak perlu bagi mereka untuk bersaing dengannya lagi. Apa, kakak senior Chen telah menembus ke tahap transformasi ki? Kakak senior Chen memang ahli nomor 1 dari sekte luar. Dia telah menerobos begitu cepat? Sepertinya kakak senior Chen pasti akan menjadi yang pertama dalam kompetisi ini. Murid-murid di sekitarnya sedang berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar ini. Adapun arah menara boneka, hanya beberapa orang yang memperhatikannya. Dalam sudut pandang mereka, mereka sudah tahu hasil dari 3 prajurit besar dari sekte luar. Di antara mereka, Chen Yus bahkan telah mencapai tahap transformasi ki. Tidak ada lagi ketegangan tentang hasil kompetisi ini. Tidak perlu lagi bagi mereka untuk memperhatikan menara boneka. Pada saat ini, sosok kurus berjalan keluar dari menara boneka. Beberapa orang melihat ke atas dan tanpa sadar melihat waktu. Mereka menemukan bahwa sekelompok orang ini telah masuk kurang dari 1 menit.